Jadi selama ini yang bikin kamu takut itu skripsinya. Bukan. Kalau bukan, terus apa? Takut ternyata gue nggak ngerti apa yang gue kerjain. Mm-mm. Takut nanti dosen nanya dan gue nggak bisa jawab. Takut nanti nggak lulus juga. Tapi sebenarnya gue belajar apa-apa. Kalau itu yang kamu alami, ya aku juga pernah ngerasain. Serius. Ya iya serius. Dan itu juga alasan aku pada akhirnya aku itu mutusin buat nyari orang yang bisa bantuin aku. Bantuin dalam artian ngajarin gitu. Hmm, maksud lu tuh orang yang ngajarin bukan ngerjain. Berarti bukan joki dong. Ya bukan. Besok aja lah aku ceritain. Soalnya ceritanya lumayan panjang deh. Dan karena itu juga pada akhirnya aku itu berhenti buat bilang nanti aja. Tapi gue masih penasaran. Tadi lu kan bilang Hmm, akhirnya nyari orang yang bisa ngerjain. Emang itu skripsi separah itu ya? parah, parah banget. Mungkin lebih parah dari apa yang kamu bayangin. Coba ceritain dong. Sebenarnya aku udah gak mau flashback ya kalau mau nyeritain yang itu. Tapi udahlah nggak apa-apa. Jadi tuh semester kemarin aku itu sempat pengen ngerjain semuanya sendiri karena aku itu mikir, aku itu udah mahasiswa akhir loh, masa iya masih nanya, malah. Hmm. Nah, itu juga sama yang gua rasain. Kadang gengsi, Hmm, kadang juga takut dibilang gitu aja nggak bisa. ya, Itu sih. ya itu. Jadi aku itu mulai dari nol, mulai dari download jurnal-jurnal itu banyak banget. Berapa emang banyak banget. Entahlah, yang jelas folder itu rapih banget ada di laptopku. Terus itu folder sebanyak itu dibaca semua. Hmm, Kenapa diem? lebih tepatnya di download semua. Kalau dibacanya dua. Itulah mahasiswa banget. Ya gitu deh. Tapi kan yang penting koleksi dulu. Ya buat apa gitu, ngoleksi doang. Biar ngerasa pinter. Habis itu aku pindah tab ke gitu. Cari tutorial pasti. Ya, betul banget. Aku itu cari tutorial, judulnya itu kayak meyakinkan banget gitu. Hmm. Judulnya itu cara mudah menyusun skripsi. Uh, Terus gimana tuh? Bener mudah. Gimana ya? Jadi itu aku tuh di situ nonton beberapa video. Video pertama bilangnya A, video kedua bilangnya B, video ketiga bilangnya C. Komentarnya bikin debat sendiri akunya, masih jadi bingung. Ya, terus yang bingung aku lah. Iya lagi. Kadang tutorial itu malah bikin nambah pertanyaan gitu. Ya, persis banget sih gitu. Kayak kita itu nonton YouTube 1 jam, Hmm. 5 menit ilmu.
ilmunya nambah nih, tapi namanya cuma dikit. Hmm. Yang nambah banyak apa coba? Pertanyaannya. Terus sampai akhirnya gimana tuh? Sampai akhirnya ya udah laptop pun aku tutup. Belajar pun selesai. Jangan kan selesai, mulai aja belum. Kalau gue lebih konyol. Apa? Gue pernah bikin jadwal belajar. Bikin jadwal belajar itu bagus dong. Warnanya beda-beda. Hmm. Nah, terus tuh isinya tuh ada target Hmm. mingguan, Hmm. bulanan, Hmm. harian, ada checklist juga, ada reminder juga. Mantep dong kayak gitu, lengkap itu. Terus Terus habis itu? terus ada jadwal jadi belajarnya enggak. Jadi tuh gue udah nyusun sedemikian rupa itu, Mm-mm. ujung-ujungnya nggak jadi belajar. Jadwalnya doang yang jadi, belajarnya yang kagak gitu. Ya itu tuh, kalau ada lomba bikin to-do list, ya kita juaranya nggak sih? Hmm. Tapi kalau ada lomba yang ngerjain to-do list, kita kayaknya udah tersingkir deh di babak pertama. Aku mau tanya, Apa? tapi jawab jujur deh. Apalagi coba? Kamu pernah nggak sih nangis gara-gara kuliah? Pernah. Serius pernah? Bukan nangis yang heboh gitu loh. Mm-mm. Cuma malam-malam pas gua sendirian itu gue tuh capek, Mm-mm. terus tuh kayak ngerasa gue tuh mau berkembang gitu, terus ngerasa semua orang udah jauh di depan gitu, terus mikir kayaknya gue nggak berhasil dah. Itu aku juga sih. Aku udah overthinking juga kalau gitu. Serius. Mm-mm. Kayak malamnya kita itu gitu ya nangis gitu. Tapi lucunya besok paginya kita itu nggak bisa ketawa-ketawa. Ya orang juga nggak ada yang tahu kan. Hmm. Kenapa nggak cerita? Hmm, karena kalau cerita ujungnya dijawab semangat ya. Loh, itu kan motivasi. Ya iya sih. Bukan berarti orang salah sih kalau ngasih motivasi gitu. Nggak salah, benar sih. Cuma ya kadang yang kita butuhin itu bukan motivasi nggak sih? Hmm. Kita itu butuh buat dijelasin. Hmm, Maksudnya. maksudnya gini nih, misal ya kamu lagi naik motor, hmm, lagi bawa motor, tiba-tiba mogok motornya. hmm, Terus kamu butuh orang yang bilang semangat ya, atau butuh orang yang ngerti mesin. yang ngerti mesin dong. Nah ya itu sama. Jadi kayak waktu aku itu mentok, aku itu bingung. Yang aku butuhin itu bukan cuma kalimat motivasi, tapi orang yang bilang, ini loh masalahnya di sini. Cara mikirnya tuh kayak gini loh. Coba deh langkah ini dulu. Iya juga sih. Ya itu. Sebenarnya motivasi kan bagus ya. Tapi motivasi itu bisa semangat buat sehari doang. Tapi pemahamannya bisa dipakai saat sidang. Sampai sidang banget.
Nah, itu gue suka sih kalimat bagus itu. Sebenarnya itu bukan kalimatku sih. Itu tuh kalimat seseorang ke aku. Dan ya jujur, kalimat itu yang bikin aku berhenti buat pusing, berhenti buat bingung sendiri, berhenti buat overthinking. Siapa itu orangnya? Orang yang ngebimbing aku waktu itu. Dosen, Bukan. temen. Bukan juga. Terus siapa dong? Besok lah aku kenalin. Karena kalau sekarang ini aku cerita, panjangan. Sengaja ya bikin penasaran. Ya namanya juga konten. Tapi satu hal yang gue pelajari hari ini, Apa? ternyata beban itu nggak ada, nggak selalu minta dipikul bareng-bareng. Kadang dia cuma minta dijelasin. Nah, itu baru mulai ngerti kan? Hmm. Jadi untuk teman-teman yang sedang bingung mengerjakan skripsi Mm-mm. dan butuh bimbingan, kalian bisa join ke, Relation konsultan research karena di situ bisa ngebantu kalian entah itu dari judul sampai dengan sidang nantinya. oke, cukup untuk kalian hari ini. Terima kasih.